Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ahibba, ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang mulia ini kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majelis kajian kita, di dalam mengkaji kitab tafsir Al-Quranil Azim atau lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam yang mulia ini senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan pula Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Ahibati ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Pada kesempatan malam yang mulia ini kita sampai di dalam tafsir surat At-Taubah ayat 35, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan atas emas dan perak fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, maka dipakai untuk menyetrika dengannya, yakni emas dan perak tadi setelah dipanaskan di neraka jahannam, dipakai dengannya menyetrika jibahuhum, jidat-jidat mereka, wa junubuhum, dan lambung-lambung mereka, yakni perut-perut mereka, wa dhuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Kemudian dikatakan hadza ma kanastum li anfusikum, ini yang kalian timbun untuk diri kalian, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang dahulu kalian timbun. Di dalam ayat yang mulia ini berkata Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, ay yuqalu lahum hadzal kalam tabkitan wa taqri'an wa tahakkuman kama fi qawlihi thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim dzuk innaka antal azizul karim. Dikatakan oleh Ibn Katsir rahimahullah, yakni ini dikatakan kepada mereka orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala,
tidak menunaikan zakat daripada hartanya ketika mereka disiksa dengan cara disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan perkataan ini, yakni fadhuku ma kuntum taknizun, maka rasakan apa yang dahulu kalian timbun. Dikatakan kepada mereka perkataan ini tabkitan wa taqri'an wa tahakkuman, yakni tabkitan dikatakan dalam rangka untuk menyakiti mereka. Tabkit yakni kata-kata yang pedas supaya mereka merasakan lebih sakit lagi. Wa taqri'an juga sama, tahakkuman yakni mengkapokkan mereka, kata-kata yang sifatnya seperti itu. Sebagaimana di dalam firman Allah yang lain juga dikatakan kepada orang ahli nar, Allah mengatakan summa subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim, kemudian tuangkan di atas kepalanya daripada azab al-hamim, yakni cairan yang panas. Kemudian dikatakan dzuk innaka antal azizul karim, rasakan sesungguhnya engkau orang yang aziz, orang yang perkasa, al-karim, orang yang mulia. Katanya kamu orang perkasa, katanya kamu orang mulia, sekarang rasakan ini. yakni dalam rangka untuk apa? Untuk menyakiti dengan kata-kata itu orang yang masuk neraka jahanam. Dikatakan ay hada bidaka wa hadzal ladzi kuntum takmizuna li anfusikum. yakni maksudnya adalah ini yang kalian dapatkan sekarang ini adalah dikarenakan yang sebab yang ini, yaitu dengan apa yang dahulu kalian simpan, kalian timbun li anfusikum untuk diri kalian. Maka dikatakan walihada yuqalu. Kita telah menyebutkan pada kesempatan yang lalu, yang dimaksud dengan kans itu adalah segala apa yang tidak ditunaikan hak Allah yang ada pada harta itu, yaitu berupa zakat, maka itu disebut dengan kans. Disebut dengan kans, yakni harta simpanan, harta yang ditimbun. Walihada yuqal, katanya Ibnu Katsir, maka dari itu dikatakan man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udziba bihi. Maka dari itu dikatakan barang siapa yang mencintai sesuatu, siapa yang mencintai sesuatu dan ia mengedepankan sesuatu itu di atas ketaatan kepada Allah, maka ia akan diadab dengannya. Dia akan diadab dengannya. Apa saja? Wahaula, maka mereka lamma kana jama'a hadhil amwal, manakala mereka itu mengumpulkan harta-harta ini, wa atharu indahum min ridallah anhum, dan mereka lebih mengedepankan di sisi mereka daripada keridhaan Allah terhadap diri mereka, udzibu biha, mereka diazab dengan apa yang mereka kedepankan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama kana Abu Lahab la'anahullah, sebagaimana dahulu Abu Lahab, mudah-mudahan Allah melaknatnya, jahidan fi adawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ia jahidan, berjihad, berupaya di dalam memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan istrinya tu'inuhu, istrinya membantunya fi dzalik, di dalam permusuhannya kepada Rasulullah. Kanat yaumal qiyamah aunan ala adzabihi, maka pada hari kiamat istrinya menjadi aunan, menjadi apa? Pembantu baginya
Atas apa? Membantu untuk mengadab dirinya juga. Makanya dikatakan fi jidiha hablun mim masad, yakni fi unuqiha, di apa? Di lehernya ada tali min masad, ay tajma' minal khatab finnar, yakni dikumpulkan di atas apa namanya? Lehernya kayu bakar dari api neraka, fatulqiya alaihi, kemudian ia melemparkan kayu-kayu itu kepada Abu Lahab, liyakuna dzalika ablagh fi adzabihi, untuk kemudian yang demikian itu menjadi lebih ablagh, lebih apa? Lebih mantap di dalam mengadab Abu Lahab, mimman huwa asfaqa alaihi, dari orang yang menyayanginya fid dunya, kama anna hadhil amwal, sebagaimana yang ada bahwasanya harta-harta ini ketika lama kanat a'azzul asya, manakala itu menjadi sesuatu yang paling mulia, ala arbabiha, atas orang-orang yang menjadi pemiliknya, kanat adarrul asya, maka pada hari kiamat ia akan menjadi yang paling memberikan madarrat alaihim fidaril akhirah, di rumah akhirat. Fayuhma 'alaiha fi nari jahannam, maka dipanaskan harta tadi pada di atas api neraka jahannam. Maka dikatakan fanahi wanahika biharriha, maka jangan tanya lagi kalian tentang bagaimana panasnya. Yani bagaimana panasnya uang-uang logam tadi ketika dipanaskan di neraka jahannam. Katanya fatuqwa biha jibahuhum, maka dipakai nyetrika dengannya jidat-jidat mereka, wajunubuhum, dan perut-perut mereka, waduhuruhum, dan apa? Punggung-punggung mereka. Ini hukumannya. Makanya siapa yang mengedepankan sesuatu atas ketaatan kepada Allah, maka ia akan diazab dengan sesuatu itu. Seorang yang lebih mencintai istrinya daripada ketaatan kepada Allah, seperti Abu Lahab. Abu Lahab, istrinya siapa namanya? Ummu Jamil. Ummu Jamil itu, Abu Lahab itu punya kerabatan dengan Rasulullah. Rasul itu anak saudaranya Abu Lahab. Tapi karena omongannya si istri ini, iya kan, Abu Lahab itu bisa menjadi benci kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak kejadian yang semacam ini. Yani istri itu, makanya ia lebih mencintai istrinya daripada mengikuti petunjuk Allah yang dibawa oleh saudaranya, anak daripada saudaranya. Maka pada hari kiamat, orang yang dia bela-belain itu, justru dia pada hari kiamat yang akan menambahi panasnya api neraka. Yani seakan-akan dia sudah disiksa, kemudian si istrinya bawa kayu bakar di punggungnya, dinyalakan lebih panas lagi untuk membakar suaminya, supaya azabnya lebih mantap lagi. Yani sakit hatinya Abu Lahab, sudah panas, ini istrinya bukannya menyayangi tapi malah menambah nyala api neraka. Maka dari itu dilakukan karena apa? Karena dia mengedepankan kecintaan kepada selain Allah daripada kecintaan kepada ketaatan kepada Allah. Maka demikian pula orang yang lebih mencintai anaknya, orang yang lebih mencintai kedudukannya di dunia, pengikutnya dan lain sebagainya daripada ketaatan kepada Allah, mereka akan mengazab. Mereka akan menambahi pedihnya azab yang mereka yang dirasakan oleh orang-orang yang mengedepankan mereka daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dikatakan oleh Sufyan anil A'mash an Abdullah ibn Amr ibn Murrah an Masruq an Abdullah ibn Mas'ud, walladzi la ilaha ghairuh la yuqwa 'abdun bikanzin fayamassu dinaru dinara wala dirhamun dirhama walakin yuwassa' jilduhu fayudha kullu dinarin wa dirhamin ala hiddatihi. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bagaimana cara nyetrikanya. Katanya Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang disebutkan oleh Ibn Katsir, demi yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah, tidaklah seorang hamba itu disetrika dengan harta simpanannya, bukan dengan cara uang dinar, koin itu ditumpuk di atasnya, uang dirham ditumpuk di atasnya sampai kemudian jadi lempengan yang gede yang tebel seperti itu, tidak katanya. Tapi kulitnya orang yang diadab itu dilebarkan, masing-masing koin ditaruh di atas kulitnya itu. Kalau uangnya banyak ya berarti dilebarkan. Sak lapangan bola ya sak lapangan bola. Seperti itu. Diletakkan sendiri-sendiri. Jadi supaya apa? Supaya setiap dinar itu memberikan rasa panasnya. Memberikan rasa panasnya supaya orang itu merasakan. Wa qad rawahu Ibnu Marduyah an Abi Hurairah marfu'an wa la yasihu raf'uhu wallahu a'lam. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Marduyah atau Mardaweh sesuai dengan orang yang membaca, kalau bacaannya ala wazni sibaweh maka dibaca sibaweh, karena sibaweh pun juga bukan dibaca sibaweh, sibuyah. Sebagian membaca sibuyah. Makanya rohaweh juga ada yang membaca rohuyah. Ahlul hadis kebanyakan membacanya dengan bacaan rohuyah, marduyah. Ahli lughah membacanya sibaweh, mardaweh, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah marfu kepada Nabi, akan tetapi dikatakan oleh Ibnu Katsir tidak sah dimarfukan kepada Nabi. Yang benar adalah mauquf kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini kapan terjadinya? Di hari kiamat? Sudah di neraka? Tidak. Terjadinya itu ketika di padang mahsyar. Bukan pada hari kiamat. Bukan hanya itu, sudah disetrika seperti itu, juga hartanya itu dijadikan apa? Dijadikan ular. Makanya dikatakan waqala Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Ibn Tawus an abihi qala balagani annal kans yatahawwal yaumal qiyamah suja'an yattabi'u sahibahu wa huwa yafirru minhu wa yaqulu ana kanzuka wa la yudriku minhu syai'an illa akhadhah. Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari beliau mengatakan telah menghabarkan kepadaku Ma'mar, yakni Ma'mar bin Rashid Al-Azdi, dari Ibn Tawus, anaknya Tawus dari Tawus. Tawus mengatakan, Tawus bin Kaisan, telah sampai kepadaku bahwasannya yang dimaksud dengan al-kans, bahwasanya kans itu, harta simpanan itu, yatahawwal, dia akan berubah pada hari kiamat menjadi seekor ular yang akan membuntuti pemiliknya, dan ia lari dari ular itu. Maka ular itu mengatakan, ana kanzuka, aku adalah harta simpananmu, dan tidaklah ular itu mengenai dia daripada sesuatu yang ada pada tubuhnya kecuali dimakannya. Wa qala al-Imam Abu Ja'far Ibn Jarir, dan berkata
Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari dengan sanadnya dari Thauban bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka ba'dahu kanzan muthila lahu yaumal qiyamah sujja'an aqra lahu zabibatan yattabi'uhu wa yaqulu wailak ma anta fayaqulu ana kanzuka alladhi taraktahu ba'dak wa la yazalu yattabi'uhu hatta yalqamahu yadahu wa fayaqdhumahu thumma yattabi'uha sairu jasadihi. Dikatakan di sini diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dengan sanadnya dari Thauban bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sesudahnya harta simpanan, maka akan diwujudkan untuknya harta simpanan yang ia tinggalkan itu sebagai seekor ular akra yang botak. Ularnya botak. Dikatakan karena terlalu banyak bisa. Ular terlalu kebanyakan bisanya terlalu ganas, maka itu menyebabkan ularnya menjadi botak. Kemudian lahu zabibatan, dia mempunyai 2 sungut. Ularnya mempunyai dua sungut seperti naga. Iya kan? Punya sungut. Kemudian yang akan mengejarnya. Maka ia berkata, pemilik harta itu berkata, wailak, celaka engkau ini. Ma anta, siapa kamu ini? Apa kamu ini? Kok ngikuti saya? Maka dijawab oleh ular tadi, ana kanzuk, aku adalah hartamu yang engkau telah tinggalkan sesudahmu. Maka masih tetap ular itu mengikutinya sampai menelan tangannya, kemudian mencabik-cabiknya, kemudian mengikutinya sampai seluruh jasadnya dimakan. Maka ini balasan orang yang menimbun harta tidak menunaikan zakat. Warawahu Ibnu Hibban fi sahihihi min hadisi Yazid, dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadisnya di dalam sahihnya dari hadisnya Yazid ibn Sa'id dengan sanadnya wa aslul hadis fi sahihain, dan asal daripada hadis itu ada di sahihain dari riwayatnya Abu Zanad dari A'raj dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, dan di dalam Sahih Muslim dari hadisnya Suhail ibn Abi Saleh dari bapaknya Abu Saleh dari Abi Hurairah bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin la yuaddi zakata malihi illa ju'ila lahu yaumal qiyamah safaiha min narin fayuqwa biha janbahu wa jabhatahu wa dhahrahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana hatta yuqdha bainal ibad thumma yura sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilan nar." Dikatakan tidak ada dari seorang laki-laki, katanya Rasul, yang ia memiliki harta dan tidak menunaikan zakat hartanya, kecuali akan dijadikan baginya pada hari kiamat harta tadi safaih, lembaran minar, lembaran dari api neraka. Ini lembaran lempengan besi dari api neraka. Kemudian fayuqwa biha janbah, kemudian dipakai nyetrika dengannya perutnya, wajabhatahu dan jidatnya, wa dhahrahu dan punggungnya. Di hari yang ukuran hari itu adalah 50.000 tahun, yakni sebelum masuk neraka, karena ukuran hari 50.000 tahun itu adalah ketika yaumul hisab. Ketika di padang mahsyar itulah hari itu setara dengan 50.000 tahun. Makanya dikatakan tsumma yuqdha bainal ibad, kemudian dia dihukum, yakni diputuskan di pengadilan di antara hamba-hamba Allah, kemudian
diperlihatkan jalannya, apakah ia itu masuk ke surga atau masuk ke neraka. Berarti itu pada hari hisab, pada hari hisab. Demikian pula ketika dia dikejar-kejar itu juga sebelum dihisab. Seperti ini muqaddimah daripada azab. Ini muqaddimah daripada azab. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul, adzulmu dzulumatu yaumal qiyamah. Kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Coba, matahari yang didekatkan sedekat mungkin, tapi ada orang yang merasa gelap. Coba bagaimana? Matahari didekatkan, keringat sampai membanjiri, tapi dalam keadaan itu dia tidak bisa melihat, gelap gulita. Makanya Rasulullah adzulmu dzulumatu yaumal qiyamah, sehingga orang itu akan diinjak-injak oleh orang lain. Itu adalah permulaan daripada azab. Semua orang akan merasakan permulaan daripada siksa, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Pada 7 orang yang dinaungi di dalam naungan Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Mereka merasakan seperti ketika terik panas kita ada di bawah pohon yang rindang. Apa rasanya? Nyaman. Maka pada hari itu jadilah kita di antara 7 orang ini. Kemudian waqala al-Bukhari fi tafsir hadhil ayah dengan sanadnya, marartu ala Abi Dzar birrabadah faqultu ma anzalaka bihadhil ard. Dikatakan Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid ibn Wahab, beliau berkata, aku melewati Abu Dzar di Rabadah, maka aku berkata, ma anzalaka bihadhil ard, apa yang telah menyebabkan engkau tinggal di tempat ini. Yani kita tahu kemarin kita nyebutkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda pendapat di dalam tafsir tentang masalah kans. Mu'dhamu sahabah, keumuman daripada sahabat Nabi, yang namanya kans itu adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menyatakan yang namanya kans itu adalah harta simpanan yang lebih daripada apa yang kita butuhkan. Maka kalau kita menyimpannya itu disebut kans, sehingga harta itu akan ini adalah pendapatnya Abu Dzar. Makanya di sini dikatakan, ketika ditanyakan kepada beliau, apa yang menyebabkan engkau ditempatkan di tempat ini? Beliau berkata, kunna bisyam, kami dulu di negeri Syam. Faqara'tu, maka aku membacakan firman Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kepada mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Maka berkata Muawiyah, katanya Abu Dzar, ma hadhihi fina, ma hadhihi illa fi ahlil kitab. Katanya Muawiyah mengatakan, tidaklah ayat ini pada kita orang Islam, tidak, tapi ayat ini adalah menceritakan tentang apa yang terjadi pada orang-orang ahlul kitab. Qala, Abu Dzar berkata, qultu innaha lafina, sesungguhnya ayat ini untuk kita, wa fihim, dan untuk mereka juga. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Jadi seperti itu. Dan kemudian Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Wahab, dari Abu Dzar, menyebutkan kisah itu dan menambahinya. Fartafa'a fi dzalika baini wa bainahu. Yani ditambahi kisahnya, Abu Dzar mengatakan, maka naiklah permasalahan itu antara aku dan antara Muawiyah. Maka Muawiyah merasa bahwasannya Abu Dzar telah membuat
goncang masyarakat. Kenapa? Coba fatwanya Abu Dzar, kalau ada yang punya uang melebihi kebutuhan hari ini, maka dia telah menimbun harta. Pada hari kiamat itu akan menjadi setrika yang disetrikakan atas dirinya. Semua orang takut apa tidak? Takut. Jadi orang gimana mau menghabiskan uang kalau yang punya uang banyak? Pertama berat. Kemudian kalau mau habiskan juga susah, iya kan? Susah menghabiskan. Sekarang sudah dibagi. Kalau semua orang bagi, setiap orang miskin sudah dikasih. Orang miskin juga punya uang lebih. Kemudian dikasihkan siapa terus uang itu? Karena kalau kita mau mengambil kebutuhan kita untuk hari besok, uang itu jelas akan tersisa banyak. Uang itu akan tersisa banyak. Mau tidak mau seperti itu keadaannya. Makanya Muawiyah merasa kerepotan menghadapi Abu Dzar. Maka Muawiyah dikatakan melaporkan fakataba ila Utsman. Maka Muawiyah menulis surat kepada Utsman. Yashkuni, dia mengeluhkan aku kepada Utsman. Maka Utsman menulis kepadaku surat agar aku menghadap kepadanya. Beliau berkata, maka aku pun menghadap kepada Utsman. Maka ketika aku datang di Madinah, raqibanin nas ka'annahum lam yarawni. Orang-orang itu mengerumuni aku seakan-akan mereka itu tidak pernah melihat aku sebelumnya. Maka aku mengeluh kepada Utsman. Yani orang-orang pada mengerumuni Abu Dzar, kayak Abu Dzar itu orang asing, orang aneh yang dikerumuni. Maka aku mengeluhkan keadaanku ini, kok orang-orang pada seperti ini kepada aku. Maka faqala li, maka Utsman kemudian berkata kepadaku, tanahha qariban, yani engkau tinggallah, yani di pinggiran kota Madinah, di Robadah sana. Lebih baik engkau menyendiri daripada engkau berkumpul sama orang kemudian orang malah menganggap beliau karena mempunyai pemahaman yang berbeda. Dan Utsman ibnu Affan tidak bisa memaksa. Sekarang orang memiliki keyakinan seperti Abu Dzar. Sudah dijelaskan, beliau ketemu langsung dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau dikasih wasiat sesuai dengan wasiat. Beliau berpegang teguh dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang bisa mempengaruhinya? Tidak bisa. Makanya Abu Dzar tetap bersikukuh dengan keyakinannya itu. Maka dari itu dikatakan di sini, wallahi lan ada ma kuntu aqul, demi Allah aku tidak akan meninggalkan, atau dikatakan faqala li tanahha qariban, yakni kamu tinggalkan sedikit daripada perkataanmu itu wahai Abu Dzar, katanya Utsman. Tapi Abu Dzar mengatakan apa? Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan apa yang dulu aku katakan. Kana min madhabi Abi Dzar tahrimu iddikhar ma zada ala nafaqatil iyal. Adalah madhabnya Abu Dzar mengharamkan menyimpan apa yang lebih daripada nafkah keluarga. Wa kana yufti bidzalik, dan beliau berfatwa dengan hal itu dan menganjurkan orang dengan hal itu dan memerintahkannya. Wa yaghlid fi khilafihi, dan beliau keras terhadap orang yang menyelisihinya. Maka nahahu Muawiyah, maka kemudian Muawiyah melarang, dia mengatakan seperti itu, tapi beliau tidak mau dilarang. Maka Muawiyah takut kalau hal itu akan menimbulkan masalah di hadapan manusia.
maka kemudian mengadukan kepada Utsman ibnu Affan, dan kemudian Utsman ibnu Affan memanggilnya, dan kemudian Utsman ibnu Affan menempatkan di Robadah, yakni di daerah Robadah sendirian. Dan disitulah beliau sesuai dengan sabdanya Nabi, beliau akan mati sendirian, beliau meninggal sendiri. Sesungguhnya semuanya sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah pernah menguji kejujuran daripada Abu Dzar. Abu Dzar ini apa omongannya doang, ibaratnya seperti itu. Kalau dia tidak mau menyimpan lebih daripada kebutuhan keluarganya. Suatu hari, ini diceritakan di sini, dikirim satu orang oleh Muawiyah, dikasih uang dinar yang banyak, kemudian dikasihkan, paginya dikasihkan. Begitu pagi dikasihkan, Abu Dzar langsung membagikan uang itu sampai habis. Tapi kan tidak ada yang tahu dibagikannya. Kemudian sorenya anak buahnya Muawiyah tadi datang, Abu Dzar, anak ternyata keliru, bukan dikasihkan kepada antum uang itu, tapi kepada orang lain. Mana uangnya mau diambil lagi, uangnya sudah keluar semuanya. Kalau kamu mau, nanti tunggu hartaku, nanti aku akan bayar. Kalau hartaku datang, nanti aku bayar. Jadi didapati beliau bukan cuman orang yang ngomong saja. Dan itulah ciri khas daripada daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dan beliau mengamalkan. Beliau coba, kalau dagang, ibaratnya dagang itu dibagi 3 hasilnya. Buat kulaan, jadi setiap hari istrinya suruh bagi 3. Sepertiga buat kulaan, sepertiga buat makan besok, iya kan? Sepertiganya diinfakkan. Besoknya lagi, dan subhanallah rezekinya tetap begitu saja, dan tidak pernah tidak makan. Itulah rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang seperti ini adalah, ya sudah, pantasnya yang seperti ini, kalau beliau mengamalkan seperti itu, tidak ada yang bisa melarang. Tidak ada yang bisa melarang. Makanya di antara apa yang dijadikan landasan daripada Abu Dzar Al-Ghifari adalah hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau dapatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita langsung saja sebagian yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Dikatakan di sini, wa fi sahih, dan di dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Dzar, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, ma yasurruni anna indi mithlu ahadin dhahaban yamurru alayya thalathata ayyamin wa indi minhu syai' illa dinar arsuduhu lid-dain. Dikatakan Rasul berkata kepada Abu Dzar, tidak ada yang maya suruni, tidak ada yang menggembirakan aku, bahwasannya di sisiku seperti yang ada pada si fulan daripada emas yang berlalu atasku 3 hari, sedangkan di sisiku ada daripada emas itu sedikit saja, kecuali 1 dinar yang aku simpan untuk membayar hutang. Dikatakan oleh Rasul, aku tidak menyukai di sisiku ada emas seperti yang ada pada salah seorang, kemudian emas itu berjalan 3 hari, kemudian aku tidak habiskan, masih ada sedikit dari emas itu yang ada
pada diriku, kecuali kalau ada uang 1 dinar yang niatku menyimpan adalah untuk membayar utang. Ini sesungguhnya adalah Rasul. Rasul mengatakan, aku tidak menyukai, iya kan, kalau masih ada uang emas yang ada, karena Rasul memang tidak menyukai menyimpan emas dan perak. Tapi tidak berarti bahwasannya kemudian semua orang itu memiliki keinginan sekelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu perkara kemudian Abu Dzar menjadi seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ingin menyimpan harta, maka itu adalah haknya beliau. Akan tetapi kemudian memaksa orang lain dengan itu adalah sesuatu yang tidak bisa. Maka dari itu inilah kebijakan daripada Utsman ibnu Affan untuk menempatkan Abu Dzar Al-Ghifari di Rabadah untuk menyendiri. Demikian pula di antara dalil-dalil yang dipakai adalah tentang hadis-hadis ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati seorang ahli sufah meninggal. Ketika dimandikan kan dibuka pakaiannya. Ketika dibuka ternyata didapati 1 koin dinar. 1 koin dinar di sarungnya. Jadi sarungnya diikat, dia didapati 1 koin dinar. Rasul mengatakan apa? Ini kita itu apa? Kai, alat untuk menyetrika. 1 setrikaan. Katanya Rasul, 1 setrikaan. Shallu ala sahibikum, sholati saudara kalian. Rasul tidak mau nyolati. Karena apa? Karena dia ternyata menyimpan 1 dinar. Sebagian yang lain dikatakan punya 2 dinar. Dikatakan Rasul kitatan, 2 setrikaan. Shallu ala sahibikum, salatlah atas teman kalian. Maka dari itu, dari keadaan yang semacam ini, akhirnya kemudian pendapat itulah yang dijadikan landasan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Makanya walaupun kita meyakini yang dimaksud dengan kans itu adalah apa? Harta yang tidak ditunaikan zakatnya, dia akan menjadi kans, dan itu yang akan menjadi setrika pada hari kiamat wal iyadu billah. Maka dari itu jadikanlah dunia kita, harta kita sarana untuk kita bisa meraih kedudukan yang tinggi di surga Allah, dan jangan jadikan harta kita beban bagi diri kita, bahkan menjadi ular yang akan mengejar diri kita, atau menjadi setrika yang akan menyetrika jidat, perut, dan punggung kita wal iyadu billah. Maka kita sudah bahas tentang masalah bagaimana kita itu tidak boleh cinta kepada dunia. Kita tidak boleh cinta kepada dunia. Apa yang menjadi hak Allah, menjadi haknya fakir miskin harus kita tunaikan, bahkan lebih daripada itu. Dan pintar-pintarlah kita di dalam menghitung. Sebab pada hari kiamat itu semua bukan didasarkan atas perhitungan siapa-siapa, tapi perhitungan kita sendiri. Kalau kita tidak bisa jujur pada diri sendiri, maka Allah yang akan menghukum kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub, yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. La yakhfa 'alaihil khafiyah, tidak akan tersembunyi dari Allah sesuatu yang tersembunyi. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.